Kemudian kalian bisa terapkan ke depannya yang kemudian membuat organisasi itu pertama semakin kuat, yang kedua itu ada nilai-nilai positif yang kemudian bisa kalian capai. Ini harapan saya sebagai yang mewakili kepala sekolah, karena saya sebenarnya adalah kepala tata usaha. Monggo itu nanti kalian tentukan sendiri, dan silakan visi-visi yang kalian sudah godok, sudah kalian rencanakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baginda Besmasari dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua OSIS kelas Bakti 2023-2024 dan teman saya Sasmita Lupiana Widianata dari kelas 10B, calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Kami memiliki visi yaitu membentuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Temon yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap pengembangan diri dan sesama, serta meningkatkan potensi di bidang akademis maupun non-akademik. Kemudian untuk visi kami memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, membentuk OSIS yang aktif dalam berbagai kegiatan siswa dan menerima inovasi guna meningkatkan gaya kerja. Yang kedua, menerapkan 3K 1M, pelatihan, kedisiplinan, kerapian, ramah lingkungan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk program-program yang berbasis adiwiata untuk mendukung sekolah dan adiwiata. Yang keempat, menjadikan siswa-siswa SMA Negeri 1 Temon yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Dan yang terakhir, membentuk program-program yang menarik dan bermanfaat sebelumnya. Kemudian sebagai implementasi dari visi dan misi kami memiliki program kerja, yaitu yang pertama program pengoptimalan fungsi greenhouse, kemudian program pengurangan penggunaan plastik di lingkungan sekolah, dan juga program memperindah taman di depan kelas. Kemudian menerapkan program 3K 1R, kebersihan, kedisiplinan, kerapian, dan ramah lingkungan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kalima Ramdhani dari kelas 11 IPS 2 dan bersama rekan saya Muhammad Iqbal Nurah dari kelas 10A. kami adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kami mempunyai visi, yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Temon jadi lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan sekolah dan dilandasi dengan keimanan dan takwa. Dan kami mempunyai visi, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menegaskan kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Dan yang ketiga, meningkatkan pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat, meningkatkan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif. Yang kelima, melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya yang bagus dan belum terlaksana. Dari misi tersebut kami juga mempunyai program kerja. Yang pertama, menanam pohon kenangan ketika ada guru yang purna tugas atau mutasi. Yang kedua, melaksanakan event batik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramania Setiani dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Temon
Dari visi tersebut tentunya kita memiliki misi. Misi kita yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan religi. Yang kedua, menerapkan pola perilaku disiplin pada diri siswa terhadap norma-norma sekolah. Yang ketiga, pengembangan prestasi siswa melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menjadikan ekstrakurikuler sebagai tempat penyaluran bakat dan minat siswa secara optimal. Dan yang kelima, melakukan kegiatan kearsipan secara digital agar dapat diakses oleh antar generasi. Dari visi dan misi tersebut tentunya kita memiliki program kerja. Program kerja kita yaitu mengadakan kegiatan unjuk karya siswa guna untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Krisna dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua OSIS tahun 2023-2024. Dan dengan saya Narendra Yudi Pratama dari kelas 10C sebagai wakil ketua OSIS tahun 2023-2024. Kami memiliki visi, misi, dan program kerja. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kemon menjadi lebih inovatif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, cerdas, berlandaskan iman dan takwa. Untuk menjalankan visi kami memiliki misi. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kekeluargaan di lingkungan organisasi. yang ketiga, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Yang keempat, mendukung lingkungan sekolah yang ramah lingkungan dengan mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan mengedukasi betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan sikap tanggung jawab, rasa sosial, dan rasa menghargai. Program kerja kami yaitu yang pertama, mengadakan pentas seni secara berkala selama setahun sekali untuk menyalurkan bakat siswa. Yang kedua, mengadakan program 1 minggu 1 buku untuk meningkatkan literasi siswa. Terima kasih kepada para calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang telah menyampaikan visi misinya. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab kandidat. Dipersilahkan kepada kandidat nomor 1. Tanya jawab kepada para kandidat dari kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dari para kandidat dulu. Ya, nanti guru ada selanjutnya aja. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kandidat pasangan calon kedua. Bagaimana bila ada siswa yang tidak menggunakan seragam sesuai harinya? Bagaimana Anda akan menangani masalah tersebut? Ya, sebelumnya saya izin jawab. Untuk siswa yang tidak menggunakan seragam pada harinya kan di depan itu dulu masih ada satgas dan itu kami akan melanjutkan satgas tersebut supaya kami bisa mencatat siswa tersebut dan ditegur supaya menggunakan seragam yang benar pada hari-hari berikutnya dan menggunakan seragam tersebut secara sopan dan rapi. Dan untuk siswa itu jika masih ngeyel kami akan memberi sanksi kepada siswa tersebut supaya mereka berjerat. Seperti yang ada di depan, menyanyikan
lagu-lagu kebangsaan nasional tersebut, atau bisa dengan hafalan surat supaya meningkatkan iman ketakwaan siswa tersebut. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Ya, kami ada pertanyaan untuk pasangan calon ketiga. Menyampaikan unjuk karya siswa. Bagaimana cara kalian untuk menyampaikan unjuk karya siswa tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Diadakannya unjuk karya siswa tersebut akan diselenggarakan dengan cara yang pertama, yaitu diadakannya pameran karya siswa. Seperti semisal ada siswa yang memiliki bidang minat di kewirausahaan, itu bisa memamerkan produknya. Yang kedua yaitu pentas musik dan kesenian. Lalu yang ketiga yaitu jika memungkinkan akan diadakannya teater dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti itu. Terima kasih. Saya izin bertanya kepada calon pasangan nomor 4. Bagaimana caranya agar siswa dapat melakukan pentas seni jika ada siswa yang tidak berbakat di bidang seni tersebut? Sebelumnya, terima kasih para paslon nomor 3 telah menjawab kami. Untuk yang tidak bisa bakat menari atau bernyanyi itu mungkin setiap kelas pasti ada, dan bukan setiap kelas itu bukan siswa. Jadi setiap kelas itu pasti ada yang bisa bernyanyi dan bakat seni. Baik, kemudian saya mempunyai pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1. Meningkatkan akademik dan non-akademik siswa. Itu bagaimana cara Anda untuk meningkatkan akademik siswa, sedangkan siswa lebih menyukai non-akademik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk meningkatkan potensi siswa di bidang akademik, sebenarnya faktor yang menyebabkan siswa menjadi mungkin tidak pandai dalam bidang akademik, ada beberapa faktor, entah itu faktor mapelnya, faktor gurunya, atau mungkin faktor kegiatan pembelajarannya yang kurang menyenangkan. Jadi kami ingin bekerja sama dengan para bapak ibu guru untuk mengadakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif, mungkin bisa kegiatan pembelajaran di luar ruangan sehingga siswa tidak bosan dan mungkin lebih fresh, sehingga pembelajaran tidak monoton. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang telah bertanya jawab terhadap kandidat-kandidat yang ada. Acara selanjutnya yaitu penyampaian tanggapan dari Bapak Ibu Guru terkait misi yang telah disampaikan kepada masing-masing kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya persilahkan. Terima kasih. Pertanyaan untuk semua kandidat. Sekarang ini yang banyak dihadapi oleh sekolah, terutama mungkin dari sudut pandang kami para guru, adalah sejak pandemi
mungkin lebih dibandingkan sebelum pandemi. Nah, bagaimana kalian sebagai OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa membantu sekolah untuk mewujudkan sebuah profil pelajar yang lebih santun dan berkarakter di SMA Negeri 1 Temon. Terima kasih. Mulai dari siapa yang sudah siap? Dijeda juga nggak apa-apa. Dijeda boleh. Dipikir dulu. Ayo. Diambil itu.
Mungkin bisa diadakannya pertemuan rutin, setelah itu contohnya pertemuan wali, namun ini di luar kegiatan yang didapati oleh Bapak Ibu, agar dapat lebih sharing-sharing terhadap putra-putrinya, sehingga lebih mengetahui apa sih masalah yang dihadapi sebenarnya. Lalu kemudian lebih meningkatkan peran bimbingan konseling seperti itu. Kemudian mungkin dari guru pengampu mata pelajaran bisa lebih sedikit tegas. Kurang lebih sama seperti pasangan nomor 2 dan 3 soal memberikan contoh dari organisasi dulu kepada terus menyalur ke siswa, kemudian kalau juga dan mungkin kami menambahkan memberikan edukasi kepada siswa tentang betapa pentingnya sopan santun di lingkungan luar dan lingkungan luar sekolah, seperti ketika lulus sekolah ingin mencari kerja, itu sifat kita harus bagaimana. Kalau kurang enak itu kan susah juga. Dari saya mungkin penyebab kurangnya siswa dalam sopan santun, attitude, barang itu salahnya pergaulan di lingkungan rumah juga itu bisa menjadi penyebabnya, dan juga karena kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kami bisa memberikan saran kepada kerjasama kepada guru dengan wali kelas supaya memberikan nasihat kepada siswa-siswa yang sekiranya membutuhkan nasihat seperti kurangnya perhatian, yang maaf itu adalah percayaan orang tua, bahwa itu membuat anak juga jadi berubah. Terima kasih. Disiplin itu dimulai dari diri kalian sendiri. Kalian memberikan contoh dari diri kalian sendiri biar menjadi figur bagi teman-temannya supaya supaya teman-temannya itu menjadi ikuti. Nah, terkadang itu karena kalian itu kan baru kelas 10 dan kelas 11. Sementara itu OSIS yang lama, OSISnya yang kelas 12, itu kan mereka merasa aku wis ra OSIS. Terus mereka menjadi tidak dengan sengaja mereka dengan tidak tertib sepatunya. Nah, apa tindakan kalian untuk menertibkan kakak tingkat kalian, karena mereka kelas 12 dan mereka mantan dari OSIS? Satu pertanyaan yang pertama, karena itu sering terjadi dan itu akan menjadi PR kalian. Untuk yang kedua, setelah kalian nanti terpilih menjadi pengurus OSIS, tentu ada beberapa program kerja yang kalian lakukan. Nah, di antara program kerja itu kan harus dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai dan bisa juga dilaksanakan di hari libur. Nah, bagaimana peran orang tua? Saya ulang lagi, bagaimana peran orang tua terhadap program kerja kalian atau terhadap kalian intinya orang tua itu bagaimana perannya setelah kalian menjadi OSIS, dan itu ada orang tua yang punya anggapan kalau ikut organisasi itu mengganggu pelajaran. Apa tanggapan dari kalian tentang orang tua kalian setelah kalian menjadi OSIS? Terima kasih. Boleh dipersilakan
mantan OSIS yang terutama ini yang tadi disebut masalah sepatu nih. Tidak hanya sepatu. Oke, untuk akhirnya sih kita akan seperti biasanya membentuk satgas kedisiplinan di setiap hari dan kemudian akan menerapkan sanksi yang bersifat itu umum atau universal sehingga itu tidak memandang siapapun mau itu mantan OSIS ataupun bukan itu akan berlaku sama. Mungkin untuk sepatu yang tidak sesuai di hari itu kita akan memberikan sanksi jika itu akan terjadi terus menerus itu akan diberikan sanksi berupa sepatu tersebut dicopot dan siswa tersebut tidak menggunakan sepatu seperti itu. Lalu untuk seperti baju yang tidak sesuai itu juga jika terus menerus dilakukan itu bukan dicopot tapi siswa tersebut akan diberikan sanksi berupa semisal sanksi ringan seperti membersihkan lingkungan seperti itu. Lalu untuk peran orang tua saat kita sudah diterima di OSIS, seharusnya peran orang tua itu mendukung, lalu yang menganggap orang tua tersebut menganggap organisasi tersebut membuat nilai putra putrinya turun itu didasari pada diri siswa tersebut masing-masing. Bagaimana mereka memanage waktu, bagaimana mereka mengatur kegiatan tersebut, dan bagaimana mereka mengatur kebiasaan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi akademik. Seperti itu. Tinggal beranikah kalian menegur kelas 12? Untuk menegur hal benar, kenapa tidak berani? Oke, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menetapkan tata tertib dengan sama tanpa membeda-bedakan. Untuk langkah awal bisa ditegur secara lisan dan sopan. Jika diulangi maka akan diberi sanksi sesuai tingkat ketidakdisiplinannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang tanggapan orang tua, sebenarnya jika siswa tersebut, siswa yang ikut organisasi tadi bisa memanage waktu, bisa mengimbangi kapan harus belajar, harus berorganisasi, harus istirahat, tentu dia tidak akan goyah nilainya dan dia bisa memaksimalkan potensinya tersebut sehingga orang tua pastinya bisa mendukung bahwa oh anak saya bisa, anak saya bisa. Terima kasih. Dan izin menjawab pertanyaan nomor 1 tentang ketertiban dengan kakak kelas mantan OSIS dengan cara menegur kakak kelas mantan OSIS yang tidak tertib dan diberi sanksi bahwa yang dipakai itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah jika kesalahan tersebut diulangi lagi. Diberi sanksi bahwa yang dipakai itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah jika kesalahan tersebut diulang-ulangi lagi. Berani? Berani negur? Berani. Berani. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang peran orang tua, kawan orang tua ketika anaknya masuk organisasi seharusnya mereka mensupport supaya kita ketika masuk organisasi lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan ketika kami ketinggalan pelajaran seharusnya orang tua itu harus lebih tegas dalam menyuruh anaknya dalam belajar dan harus membagi waktunya ketika bermain HP, ketika belajar, dan waktu main itu kalau main malam itu harus dibatasi jam 9 harus pulang supaya mereka bisa beristirahat dengan cukup dan insya Allah kegiatannya di sekolah yang akademik tidak akan terganggu. Terima kasih. Berarti orang tua mendukung? Ya, benar. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih. Pertanyaan juga izin jawab. Untuk kakak kelas yang kurang tertib itu mungkin kurang lebih sama seperti yang lain, memberikan untuk dengan secara lisan, secara perlahan. Mungkin jika diulang-ulang lagi kita akan mempertegas teguran tersebut, dan jika masih membantu kami akan bekerjasama dengan pimpinan konseling untuk memberi
memberikan arahan atau edukasi kepada siswa tersebut. Berani? Berani. Contohnya, Adit yang Adit nggak ada ya. Arif yang melakukan kesalahan nggak pakai sepatu, sepatunya nggak hitam di hari Jumat. Arif. Contohnya. Untuk kesalahan pertama mungkin kami akan menegurnya secara perlahan. Caranya, contohnya. Seperti apa? Contohnya seperti catat nama Mas Arif dan memasukkan ke dalam tong sampah. Ke dalam list orang yang sudah melanggar tersebut. Terus jika diulang-ulang tersebut mungkin akan diberikan ketegasan seperti memberikan sanksi. Dan jika masih belum ada lagi, sama terhadap kita. Pertanyaan nomor 2, saya menjawab beda. Orang tua setelah tahu anaknya keterima jadi OSIS, ya seharusnya bahagia, bangga, bahkan memberikan motivasi dan mendukung, mensupport agar anaknya itu bisa lebih baik dan lebih bisa membenahi kedisiplinan, mandiri, tanggung jawab. Kalau saya, misal orang tua saya beranggapan kalau ikut OSIS itu bisa ketinggalan pelajaran dan mengurangi nilai dalam akademik. Saya sebagai anak harus bisa membuktikan, saya harus bisa membagi waktu, harus bisa disiplin, bertanggung jawab, dan bisa tahu mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, dan mana waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah. Terima kasih. Oke, semua berarti dapat support dari orang tua semua? Ya. Semua dapat support dari orang tua semua? Ya. Menambahkan sedikit, jadi nanti ini pesan buat kakak kelas mantan OSIS ya. Jadi ketika ini tadi kan pertanyaannya kan dicerca, jadi tanggung jawab itu ada pada calon OSIS. Nanti seharusnya ada kerjasama dengan kakak OSIS yang sudah purna, itu membuat seperti fakta integritas. Intinya nanti tetap jadi sama-sama. Soalnya saya sanksi juga ketika nanti panjenengan kelas 10, 11 menegur kelas 12 itu, iya secara lisan berani, tapi di lapangan tentu saja kendala tetap ada. Jangankan kakak kelas, teman sepantaranmu aja nanti tetap akan ada seperti nanti masukkan buat serah terima dari Mas Adis and Friends. Itu harusnya nanti membuat fakta integritas dalam artian juga nanti akan tertib, akan santun dan seterusnya. Jadi tidak ada bahwa nanti misalnya adik-adik calon ini nanti mengadakan sebuah event terus ininya gengsi untuk menonton, males untuk menonton karena kan sudah jangan-jangan nanti program adikku lebih baik daripada saya kemarin. Jadi ketakutan-ketakutan itu harus dieliminasi. Jadi biar nanti tumbuh menjadi kebiasaan yang bagus. Terima kasih Mas Adin. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan tanggapan kepada para kandidat, dan terima kasih kepada Pak Lutfi yang telah memberikan tanggapan juga. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan mengikuti acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila salah kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu guru dan para calon kandidat. Akhir kata, marilah kita tutup acara orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan pada Bapak Ibu guru dipersilakan
kesempatan untuk berfoto bersama. Diketok ke background ora? Background pemilas malu. Iya, di background itu ora iki. Di mana? Di foto malam itu ora? Aku tidak kayak pasangan, Apa kandidat? Apa? Lanjut sih anu pakai tak. Kan ngarep iki dhuwur-dhuwur. Oh, kandidat. Ora iki dhuwur iki ora masalah nang kene iki nek nomor nutupi satu.